Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi Media, Medianya anak muda. Selamat datang kembali bersama kita Gempar. Singkatannya adalah Gegeng dan Om Farhan. Oke, di siaran weekend ini selama sekitar 1 jam atau 2 jam ke depan, kami akan menemani Sobat Sinergi yang lagi nongkrong di YouTube ini. Nah, kalian juga bisa DM atau komen sebelum sana sih sebenarnya. Jangan lupa like and subscribe dulu dong. Iya dong, akunnya ada di bawah ya. Iya. Kayaknya kita sebutin aja kan. Sebutin aja. Apa sih? Rumah Sinergi. Oh, @rumah sinergi itu Instagramnya. Iya. Dan juga @rumah sinergi Bandung juga. Lalu follow juga channel YouTube kita ya. Iya, Rumah Sinergi maksudnya Oh, itu. iya. Wow, pabalantap. Oh, it's okay. Kan hari ini kita akan bahas apa? Bentar, Apa? jangan lupa follow Instagram Oh kita. iya lupa, kita juga pengen numpang dong terkenal. Iya dong, ya. @alfiansyahfarhan. @gugu_nk gegeng. Asik. Ada hanya di belakang, ada pop sound-nya. Nah, hari ini kita akan bahas apa nih, Om? This is aktivitas yang sedang tren Wah, saat-saat ini berarti. saat-saat ini. Udah tahu? Kurban. Oh, belum. Itu minggu depan. Oh, minggu depan ya. Oke. Disukai anak muda. Disukai anak muda. Bocil juga sih suka kayaknya nih. Wah, nyerah. Melatih ketangkasan bermain fisika, matematika, dan olahraga. Rubik. Bukan, Oh, bukan ya? Oke, nyerah. Nyerah deh. Oke, kita akan ngomongin tentang layang-layang. Oke, bener ini lagi hype juga Lagi ya. hype banget ya. Mungkin di antara kalian ada atlet layang-layang yang udah siap Mhm. stretching dulu kan sebelum ngapungkeun. Mungkin di antara kalian juga ada yang sedang ditarik ulur seperti layang-layang. Oh. Deep. Saran saya sih ganti layangan aja. Atau mungkin ada yang sedang ngadu ketangkasan dengan gelasan-gelasannya. Asik. Mungkin naon cenah gelasan ya. Istilahnya banyak ya kan? Banyak banget. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas. Setajam gelasan. Gak boleh bilang silet ya? Nggak boleh bilang silet. Di sebelah. Apalagi silet gol. Terbilang. Oke, hari ini pokoknya kita akan bahas tuntas layangan dari mulai sejarahnya sampai perkembangan gaya-gaya main layangan. Bener skill. Ada skillnya juga. Ada mulai dari noob Noob sampai pro. Asik. Layangan pro. Jenis-jenis layangan, festival layangan, pokoknya whole things about kite. Asik. Kite. Oh, in English we can say Ending kita kite ya, but ya kite, terusnya kite. ya mungkin kalian berpikir layangan hanya buat main-main aja. Yes. Cuman untuk membantu menghitamkan muka dan memutihkan leher Itu kurang tepat juga Kurang tepat juga. Karena hari ini kita akan kupas tajam gelasan. Langsung aja nih. Oke. Kita kasih informasi buat sobat sinergi semuanya. Sejarah layangan nih Om, gimana? Oke, ngomongin tentang sejarah layangan, ternyata sejarah layangan ini lumayan cukup lama juga, Kak. Udah Ini ada udah sejak lama. ada sejak lama. Ada dua versi sebenarnya. Satu kita ngomongin tentang sejarah layangan versi Eropa. Wow. Eropa nih. Oke, jadi sebenarnya mulai dari zaman nenek moyang kita udah tahu layangan dong. Udah ya? tahu sebenarnya, tapi mungkin nggak di sawah mainnya, mungkin nggak tahu. Oke. Kalau sekarang kan di mana-mana ya. Nah, Iya. sejarahnya itu pertama kalau versi Eropa dia itu berawal dari tahun ke-5 sebelum Masehi, itu yang menemukan ternyata seorang ilmuwan asal Yunani, Kak. Layangan dari Yunani. Yunani ditemukan 5 sebelum Masehi. 5 tahun sebelum Masehi ini kita baru jadi apa? Mungkin zigot juga belum, sperma juga belum, mungkin masih plasma nutfah yang berterbangan ya. Mungkin masih ditakdirkan di Lahul Mahfuz. Kita belum lomba lari bersama sperma lainnya di dalam ovarium. Tahan. Oke, itu sejarah dari Eropa. Tapi ternyata bergeser ke Asia. Ketika Eropa membanggakan 5 tahun sebelum Masehi, ternyata di Asia, Korea, Jepang, Cina ternyata sudah terkenal sebelumnya, Kak. Dikenal ketika dinasti Han. Tahun 2. Lu pinter banget sih. Oh, Googling Braille. kelihatan ngafalnya. Oh, ya. Ada di sini.
Tapi kan ini buat informasi buat kita semua. Yes, benar banget ya. Jadi ini pokoknya helpful banget ya kalian, pokoknya percuma smartphone kalian itu smart kalau kaliannya stupid penggunanya. Asik. Jadi kalau smartphone kalian juga harus smart. Bener banget. Smartphone dong. Masa stupid phone? Masa stupid phone. Paling Lagi sama cinit-nit ya. Masih ada nggak sih? Nggak ada ya. Oke, dilanjutkan. Tadi itu Enggak sih, dia dengar dia. Oke, kamu terlalu awam. Oke, kita lanjutkan. Sejarahnya ternyata tadi itu 200. Nah, ini kan yang di Cina ini dinasti Han. Dinasti Han ini berjaya di Cina itu sekitar 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi kan. Jadi kebayang lebih tua di Asia sebenarnya daripada di Eropa. Si layangan itu. Layangan gitu. Kita bangga menjadi Anak layangan. bukan Oh, orang Asia. Oh iya, kita lebih horor dari Yunani. Iyalah. Tapi kok kenapa setiap kali kita menemukan apa? Oh ini teori ini dari Yunani. Oh ini dari Yunani, ini Yunani. Seolah-olah kita kayak di band kan. Penasaran? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Itu konspirasi dunia. Padahal pohon. Oke, selanjutnya itu sejarahnya. Jadi ternyata cukup tua. Jadi sebenarnya sejarahnya sudah jauh banget sebelum kita mengenal layangan itu sendiri ya. Benar. Nggak cuman hanya beberapa puluh tahun gitu ya. Iya. Ini nyampe seabad nggak sih? Oh, lebih ya. Lebih. Nyampe beberapa abad ke belakang, men, bayangin. Layangan udah ada. Mungkin bareng yang dinosaurus. Bareng tuh sih. Enggak. Wah, kakarunya kayak tirek kak beset. Tertireknya bahaya. Kelasnya mulai. Oke, sekarang nih kita tanya fungsinya. Kan kalau sekarang hanya cuman buat fun aja, hiburan, refreshing dan lain-lain. Fungsinya sendiri kalau dari zaman dulu tuh apa sih sebenarnya layangan ini? FYI asik. For your information. Oke. Jadi sebenarnya fungsi layangan ini tidak sesempit yang kita bayangkan sekarang gitu kan. Ya, tidak sesempit frame kalian yang kalian lihat nih. Oke, karena kita yang lebih lebar. Tapi bukan gara-gara itu ternyata. Ternyata fungsi pertama layangan pada zaman dahulu kala itu dipakai untuk Perang Dunia II ini masih pakai layangan. Nanti kita bahas tuntas. Kedua juga sebagai pembuktian atau sebagai ini apa? Penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah. Iya, ini horor juga sebenarnya. Kok layangan bisa jadi penelitian ilmiah gitu kan? Terus dari tadi kata Om alat perang enggak? Iya, perang. Senjatanya layangan gitu. Itu mungkin di Palestina yang kemarin kan? Oh, ada juga ya? Ada juga. Jadi Palestina itu anak apa yang melawan ketika jalur Gaza diserang itu mereka pakai layangan. Melawan, tapi horor banget ya. Keren banget. Mungkin di kita masih korban, tapi kita sikat aja ya kan? Bener. Oke. Lanjut. Pertama kita ngomongin perang. Ternyata ketika di Cina itu si layangan itu dipakai oleh yang dinasti Han ini sebagai penanda kalau musuh datang. Oh ya, semacam alat komunikasi ya? Iya, alat komunikasi. Jadi layangan itu diterbangkan, terus dipakein semacam bambu-bambu. Ya. Ketika bambunya tertiup sama angin, apa yang terjadi kah? That's like sama, that's right. Like that. Oh, hatong ya? Hatong kalau kita di Indonesia ya. Yang suka ditempelkan di Japati. Ya, Dio masih nggak ngerti. Oke, kita lanjutkan. Oke. Editor kita masih bingung kayaknya, tapi nggak apa-apa. Nah, pada akhirnya saking banyaknya hatong ini, sehingga jadi penanda, oh ini udah ada Cina. Oh, jadi si layangan itu dia bawa satu alat lagi menghasilkan bunyi. Iya, jadilah pertanda. Yes, right. Itu yang di dinasti Han. Dilanjutkan, ternyata ketika Perang Dunia Kedua nih, mungkin Perang Dunia Kedua nggak secanggih sekarang, karena perangnya mungkin pakai nuklir. That's all. Tapi zaman dulu kan masih manual. Bener. Kita aja 945 masih pakai bambu, bener nggak? Bener. Apalagi ini Perang Dunia. Nah, ketika PD2 ternyata layangan ini dipakai untuk satu penanda SOS kan. Oh ya, mungkin kalau tadi salah satu bentuk komunikasi ngasih tahu musuh sudah datang. Kalau ini lebih ke pertolongan ya, kita minta pertolongan. Iya, minta pertolongan. Ini semacam kita bakar. Enggak, kalau di film-film tuh terpencil di satu pulau. Oh, jadi ntar ada asapnya gitu ya. Jadi ada orang yang tersesat. Ya, terus dibentuk gitu, SOS. Oh, enggak ya. Gitu nggak sih? Out. Orang mikir ya SOS itu mainan juga, Om. Enggak kan? SOS. Oh iya bener, itu SD banget. Malah boleh nanya nih SD-nya tahun berapa kan? Ya, milenial lah. Oh sih.
Udah pakai gadget dia. Udah pakai gadget ya. Masih Eptanas. Eptanas itu zaman kapan ya? Skip. Oke. Ya, itulah Perang Dunia II. Tapi setelah itu ternyata setelah layangan sudah tidak dipakai lagi, gara-gara berkembang satu teknologi baru yaitu berupa balon. Oh, layangan mulai ditinggalkan ketika ada balon udara maksudnya. Balon udara. Jadi fungsi layangan itu digantikan oleh peran balon udara. Yang kalau saya pernah lihat itu ketika Nazi ya, saya pernah lihat. Ngaji. Oh, ngaji. Dio baru paham. Oke, thank you Dio. Oke, itu sejarah dari PD2-nya. Jadi mungkin si balon udara di zaman itu alat yang lebih canggih dibanding layangan. Yes, benar. At that time. By the way, layangan kayak gimana sih, Kak? Bawa nggak sih ke layangan kita? Oke, kita bawa coba. Jauh banget nih 2 meter. Perut kita bergerakan. Ini dia. Gitu ya. Ini layangan. Ini layangan harganya cukup gope nih kayaknya. Tapi kalau kalian adalah seorang berapa? 1.000. Ya kalau di zaman saya dulu 250 perak. 1.500. Oh, 1.500. 1 jam lagi naik. Oh, 1 jam. Hari Senin nggak ada harga. Kita diskon hari ini khusus untuk kalian pecinta layangan. Boleh karena ini diskon tanpa riba loh. Coba kamu ngomong lagi. Iklan. Iklan gua musiknya. Oke. Hari ini adalah kita akan sebuah promosi tentang layangan 500-an. Cukup hari ini. Besok naik ya. Jadi buat kalian yang ingin investasi boleh langsung saja ke kita. Oke. Capek ya? Senggap sih. Kita bahas dari bentuk kok. Bentuk. Oke. Dia terbang lagi. Oke, kan ternyata lihat dari bentuk teman-teman semua bisa lihat di sini ada semacam diagonal. Ternyata ini enggak. Ini juga ada. Ini setengah lingkaran kayaknya. Lingkaran. Oh, lingkaran dong depannya. Dia mulai berani. Jadi ternyata ini tuh nggak main-main kan. Untuk pencipta sebenarnya si garis diagonal ini sekarang menjadi hak paten salah satu ilmuwan di Amerika. Wow. Jadi ini tuh semacam penemuan yang dijadikan hak paten sekarang. Jadi nggak bisa macam-macam sebenarnya. Oh ya, dan bentuk layangan tuh kita sering denger. Iya, Ras. Di matematika. Iya benar. Ada apa namanya? Kayak belah ketupat, terus layang-layang itu apa namanya sih? Itu bangun ruang. Bangun ruang. Bangun ruang. Jadi memang masuk ke berbagai prinsip ilmu, benar nggak sih? Benar. Atau di ilmu perbintangan juga ada rasi bintang, layang. Layang. Oh iya benar. Itu jadi penanda ini ya, kapan bercocok tanam. Ya, ini walaupun harganya cuma 1.500, kertas wajib ya. Kertas wajib. Oh iya, kadang kita buat dari plastik parcel aja bisa sebenarnya kan, biar tahan hujan. Nah, ternyata baturan. Kamu masuk sendiri sih? Oh ya, sorry. Saya nyontek dulu ya. Dia masuk ke berbagai prinsip ilmu juga. Tapi sebelum kesana ternyata makhluk ini pernah menjadi bantuan banyak sekali ilmuwan untuk program ilmiahnya kan. Kebayang nggak kan? Jadi dia pernah jadi bahan suatu penelitian ya? Iya, jadi dia tuh membantu banyak penelitian. Pertama nih, ngomongin tentang penelitian pada zaman dahulu kala, sekitar 1749. Layangan ini dipakai salah satu ilmuwan untuk mengukur permukaan bumi. Jadi nggak tahu gimana, serius kan? Jadi dia tuh kayak diterbangin gitu, terus dia tuh kayak, kalau sekarang mungkin kayak drone ya. Tapi nggak tahu deh bagaimana caranya, jadi si ilmuwan itu bisa mengetahui luas permukaan bumi dari pakai elang. Elang Indochina. Nggak boleh bilang mereknya. Oke, itu yang pertama Kak. Terus yang kedua, layangan juga membantu teori bahwa membuktikan bahwa petir itu adalah halilintar. Halilintar itu adalah listrik. Dari ini juga Kak. Jadi mungkin kebayang kita terbangin ketika hujan. Iya. Terus yang dipegangin terus. Itu ini kan kesambar listrik. Kesambar petir. Terus ini bener listrik. Teori tersebut jadi medianya dia ya. Jadi nggak sembarangan nih kalian yang hari ini cuma main layangan hanya buat happy aja, buang uang sia-sia gitu ya. Bener ya orang tua sih. Ternyata ini banyak banget fungsinya di zaman dulu awalnya. Terus
salah satu menjadi cikal bakal terbentuknya pesawat terbang. Oh, bener banget nih. Ini yang mungkin tidak diketahui semua orang. Jadi tahu dong Alexander Graham Bell, penemu telepon. Graham Bell. Yes, dia itu ternyata dulu pernah merancang sebuah layangan untuk dijadikan pesawat penumpang. Dari layangan, tapi pada akhirnya itu dikonversi dan jadilah. Jadi layangan. Salah satunya kita harus berbangga juga. Salah satunya di negara kita ada juga ilmuwan yang sangat disegani di dunia ya. Khususnya di dunia penerbangan, di dunia pesawatan gitu. That's ya. Right. Almarhum B.J. Habibie. Ya, itu mantan presiden kita. Hak patennya banyak sekali. Lebih dihargai di Jerman padahal. Ya, ke Jerman aja gitu kan. Boleh. Terus naik naon? Naon we di Jerman nyeun gempar kieu. Jadi kita salut banget Indonesia punya Bapak B.J. Habibie ya. Yes, hormat murid pada guru. Mudah-mudahan banyak sekali orang-orang yang mulai terinspirasi dan mungkin Indonesia harus mengambil alih dunia suatu saat. Setuju. Mari bersama kita. Oke, saya Farhan Alfian ya. Dukung kita di nomor 2. Nomor 3. Oh, beda. Udah enggak satu visi kita. Oke Kak, ilmiahnya segitu aja tentang layangan Kak. Luas banget ya si layangan ini ya. Iya ternyata. Ya, cuman padahal cuma segi 4 kan, tapi dari berbagai sumber ilmu. Yes. Dan Kak, ini juga bisa kita jadikan kalau main layangan ketika kita terbangin dia tingginya berapa? Nih, anak matematika nih. Mungkin nggak asing lagi dengan sebuah rumus lagi. Ini bisa kita terapkan juga di rumus trigonometri. Okay. Math it's fun with me. Of course no. Ya, selamat di ruang riung. Promosi. Sebentar lagi kami akan jadi guru matematika, jadi kalian terus tongkrongin ya. Kita mah ruang riung ya, bukan ruang yang itu. Bukan yang kemarin nge-hack semua channel ya. Naik lalajo. Tukang ojek kan semuanya kemarin itu dewa banget emang di ruang riung. Ya, tapi keren juga sih. Membantu bangsa kita lebih cerdas. Oke, sejarahnya udah, fungsinya udah. Sekarang kita akan lanjut ke skill pemain layangan. Oke. Saya dulu nggak bisa, mungkin nanti yang akan menjelaskannya seorang yang bisa main layangan. Bisa main layangan? Enggak sih. Jadi di sini saya kalau main layangan. Jadi pertama kita kategorikan dulu nih, Kas ada berapa skill layangan nih? Pemain layangan itu ada berapa skill? Saya nggak nyatet. Cuman kita omongin aja lah sekarang. Gini Kak, jadi sebelum saya bilang si skill layangan ini ada apa aja tingkatan skillnya. Setelah tadi sejarahnya kita bahas, layangan ini akhirnya ya nyampe juga ke Jawa Barat. Iya benar banget. Dan kebetulan saya hidup bukan di masa yang Masehi itu bukan sih. Bukan ya. Sama Majapahit ya. Saya hidup di tahun 90-an. 90-an 98. Udah ya? Udah. Kakak kelahiran 8. Saya 90. 90 ya. Jadi layangan zaman dulu 90 ya. masih tren ya. Jadi masuk ke Jawa Barat dan jadilah ini hiburan rakyat sih sebenarnya. Hiburan rakyat. Ya, jadi permainan lamun cek Sunda mah kaulinan budak. Kaulinan budak. Ini salah satunya adalah lang layangan kalau di bahasa Sunda. In Sundanese language we can say lang layangan. Lang layangan. Artinya layang-layang. Nah, skillnya gimana nih skillnya? Buat kalian pasti udah tahu banget cara nerbangin layangan ya. Ada 2 cara deh. 2 apa 3? 3. Oh 3, ada 3 tingkatan cara menerbangkan layangan sesuai dengan skillnya. Jadeng. Yang pertama, ini yang pro. Kita dari yang noobs dulu deh. Oh, yang noobs boleh. Kalau yang noobs dia nggak punya layangan. Itu karunya. Iya. Jadi kalau yang noobs itu dia cuman bantu nerbangin. Oh, jadi tolong dong terbangin layangan gue gitu. Terbang layangan gue. Ini sebenarnya kan harusnya ada talinya. Oh, nanti kita bahas itu ya. Ini disebutnya tali timba. Tali timba. Bukan tali barat. Bukan, tali timba bahasa Sunda nama. Oh, tali timba. Kenapa harus timba ya? Ya, dia akan menyeimbangkan si layangan ini nanti ketika di atas udara. Nah, yang noob itu dia cuman diam liatin yang main layangan terus berharap disuruh. Oh, untuk nerbangin. Jadi dia udah ada kebanggaan sendiri. Bangga banget banyak itu terbang. Bener. Biasanya orangnya ekstrovert. Mungkin Anda.
Enggak, orangnya introvert justru. Introvert justru. Orang salah nyebut, Bi. Yang diem aja. Jadi Bang, ngapungkeun. Wah, siap. Oh, dia merasa mundur kan? Iya. Mundur. Wah, biasanya diginiin dulu sebelum diterbangin diginiin dulu. Tahan. Dalam bahasa Sunda ada istilah dikemongkeun. Nah, dikemongkeun ya kayak ditekan-tekan gini dia biar nanti di atasnya enggak dia lentur gitu. Goyang-goyang gitu. Kak, sebenarnya itu ada ilmiahnya, Kak. Gimana? Oke, ketika kan kalau kita beli layangan itu sebenarnya dia lurus bener ya? Bentar, di sini kita bisa lihat ya ilmiahnya ya di kamu. Kalau di aku mah bodor. Ilmiahnya gimana, Om? Oke, kesini jadi ngeblend. Iya dong, biar kita juga tahu. Lanjut, Om. Oke, jadi kan kalau kita beli itu layangan itu kan biasanya datar-datar doang kan? Iya. Apa jadinya kalau datar? Jadi kalau datar, ketika jatuh itu tidak ada aliran udara, sehingga dia akan jatuhnya itu ya lurus aja. Tapi kalau dikemong-kemong, jadi permukaannya itu agak sedikit melengkung sehingga ada aliran udara yang akan menahan layangan ini sehingga bisa kayak gitu. Seenggaknya bisa dipulut lagi gitu kan. Oke. Sehingga terbangnya jadi stabil. Gitu. Seperti sama prinsipnya seperti sayap di pesawat terbang ya. Gitu. Tadi ngomongin tentang Alexander Graham Bell. Luar biasa men, satu bentuk layangan ini yang cuma 1.500-an, lebih mahal dikit dari tahu bulat. Ilmunya banyak banget. Nah, lanjut Kak. Tadi yang noob. Nah, kalau istilahnya kalau di tengah-tengah mid lah. Middle maksudnya. Oke, di mid lah. Mid. Hamid, Mas. Ya, normal lah. Normal. Tadi easy, normal, hard. Nah, di level tengah-tengah itu justru si yang nyuruh. Oh, yang nyuruh. Karena dia belum bisa nerbangin sendiri. Oh, jadi tolong dong. Yang minta tolongnya berarti kan? Iya, yang minta tolongnya tolong dong. Gitu. Dia yang nerbanginnya itu level yang tengah-tengah. Nah, level yang pro-nya dia udah enggak butuh siapa-siapa men kalau nerbangin. Itu cuma gimana, Mas? Dia cuma gini doang. Duh, enggak ada talinya. Pokoknya ini oke lah, enggak usah layangan kita simpen. Ini kalian bayangin ada layangan nih. Kita layangan udah ditali. Kalau yang si pro itu gini. Dia cuma lihat angin. Horor ya. Terus awal ngecek anginnya dia jilat dulu telunjuknya. Terus angkat tangannya ke atas. Tar dulu nih. Terus angkat angin ke barat. Jadi nih, yang mulai itu masuk ternyata bisa kita ngecek angin dengan cara jadi jari kita diimut, Kak. Jadi jangan kelamaan. Ya. harus semuanya diputar atau cuma satu bagian? Satu bagian aja atau mau semuanya juga boleh. Jadi kenapa harus dijilat dulu? Nah, agar apa? Biar kena angin tuh kita kerasa, kan dingin tuh kan? Iya benar. Kalau kena air tangan kita kalau kena angin dingin kan? Nah, si anginnya itu kita akan tahu nih niupnya ke arah mana di tangan kita. Makanya itu pro banget. Itu sensitivitas atau daya iritabilitas terhadap lingkungan ya sangat tinggi ternyata. Baik, saya nggak paham. Ternyata gitu ya, Bro. Oh, angin ke barat. Nah, dia langsung berarti kalau angin di barat, kita menghadap ke timur. Oh, jadi sebaliknya, Ras ya? Jadi biar betul. Anginnya ke barat. Oh, kita ke barat. Jadi salah. Itu. Angin ke timur lagi dikit. Enggak, kalau kita anginnya ke barat, kitanya Iya, benar. Ribet sih. Kitanya ngadep ke barat. Yes. Nah, kalau yang si pro ini dia udah enggak nyuruh, dia langsung gini aja. Kalau udah tinggi dia tinggal jinggit dikit. Oh. Gitu ya. Dan terbanglah. Yang pro. Itu yang pro. Jadi tingkatan Tingkatan main layangan. Nerbangin layangan. Ada lagi. Apa lagi, Mas? Yang ini bukan nerbanginnya. Ini tadi kan nerbanginnya. Yap. Sekarang pemainnya. Oke. Jadi sudah terbang. Udah terbang nih. Udah terbang. Itu juga ada beberapa level. Oke. Noobs juga nih, ada yang noobs ya? Mungkin kita coba dari pro dulu. Oh ya, yang pro. Oke, siap. Yang pro gimana, Kas? Kalau yang pro itu tali timbanya yang tadi si tali buat layangannya itu dia udah bisa nyeting. Oh, by the way nyetingnya emang di mana, Kak? Bisa. Jadi ini nanti kita bolongin si dua lubang di sini nih. Biasanya bolonginnya nggak lurus gini di sini. Oh. Kita bolongin dua-duanya bisa sama di sini. Nah, ini buat ngukur.
Mau kalau mau anteng tuh harus imbang semua. Jadi ada berapa settingan, Kak? Oh ya, settingan buat layangan. Oke. Settingannya gini. Ada anteng. Anteng tuh dia kalau di atas langit tuh diem. Mau anginnya gede kek, mau anginnya kecil kek, diem kan? Diem aja. Diem kan, nyari tahu-tahu TBC. Ya dia diem. Gitu. Yang kedua ada tali gedeg. Jadi gini. Kayak kejang. Ya, dia talinya gini gedeg. Oke. Jadi kalau di atas tuh gini, si layangannya gini. Gedeg. Tahu? Yang ketiga ada settingan tali golang. Golang gitu. Ya, golang tuh dia muter. Muter aja gini. Muter aja terus. Si layangannya di atasnya muter. Dan ada fungsinya. Fungsinya. Setiap tali timba itu ada fungsinya. Kalau buat anteng itu buat yang main layangannya santai. Jadi cuma kita diem ngeliatin aja terus ya. Ngitamin muka terus ya Kak. Ini ambeien aja. Penyakit ambeien. Kita nyebutin nama-nama penyakit deh. Bukan berarti kita curhat, kita TBC dan ambeien ya nih buat tempat sinergi semuanya nih. Pantesan nggak pernah diem dari ya kita ini sehari lu. Ya maksudnya si tali anteng tuh paling bagus sebenarnya. Dia tuh buat santai, bisa buat diaduin sama layangannya lain juga bisa. Stabil gitu. Jadi kalau adu kita adu si benangnya kan. Itu stabil. Oke. Kalau yang gedeg yang gedeg juga fungsinya sama, hampir sama. Ini yang gedeg ini untuk main adu layangan juga cocok. Cocok ya. Kalau yang golang ini buat ngambil layangan yang kalah. Oh, istilahnya ngebandang. Ngebandang. Oke. Ya, jadi kalau ada layangan kalah, sebelum para pemburu. Oh iya. Buru hantu di bawah kita terjun tayangan. Tahu gak sih, pemburu layangan itu dia nggak pernah lihat jalan. Jadi gimana? Kayak Jomi mas. Kayak Jomi lihat lagi gitu. Dia nggak pernah lihat jalan. Nah, sebelum diburu sama pemburu ini, kalau ada, misalkan ini layangan kita nih, ini yang golang kan? Yeah. Yang golang dia muter-muter. Ini ada yang jatuh nih. Ini ada yang kalah. Plak. Nah ini fungsinya untuk ngambil ngelilit si benang yang kalahnya. Jadi nantinya nempel sama layangan kita cek kedua. Oh sih. Pernah nggak sih gitu? Pernah dong. Itu tuh prestasi tersendiri lah. Oh sih ada prestasi sendiri ya. Langsung backsound we are the champion. Ada prestasi sendiri kan saya. Nah itu fungsi si tali timba. Jadi yang pemain yang pro dia udah bisa ngatur sendiri. Selain yang ini masih yang pro juga, selain yang ngatur sendiri, dia suka ngadu layangan. Atau ininya udah gini banget, itu bunyi kan? Karena ini kertas. Bayangin kalau ketiup angin kencang banget di udara, itu bunyi. Sampai ini akan disebit dulu sedikit. Ini kan si bambunya nih. Iya. Ini harus disebit dulu sedikit pakai cutter. Set biar dia ringan. Ini kan kenceng nih. Kalau disebit sedikit, itu akan beber-bebetan banget. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena dia itu akan tekanan di udara di atas itu kan sangat tinggi. Sehingga kalau misalkan di sini ada bambu dan tahatannya sangat besar, sehingga dia akan konstan atau stabil. Ya. Nah, tapi kalau ini disebit, otomatis ini kekuatannya akan semakin rendah. Betul. Sehingga akan terkena tekanan jadi lebih beber-beber. Ya, semacam ini tuh dia style lah. Style ya. Semacam kalau motor ada knalpot Underbone. ada yang biasa. Nah, ini tuh semacam step gantung lah. Kok step gantung? Ya, jadi udah ngertiin deh. Ya semacam stylenya di layangan lah. Jadi kalau yang pro dia udah bisa ngulik segitunya sampai ngalahin lawan-lawan lah. Keren banget ternyata Kak Saya. Tapi kan sebelum kita lanjut, kita sapa dulu yang udah nonton kayaknya Kak di live. Oh iya, benar di YouTube kita. Halo. Hai semuanya, apa kabar? Kalian sekarang lagi nonton kita sedang ngomongin tentang layangan loh. Iya, pernah dong kalian? Pernah banget. Tapi mungkin kalau anak kota kayaknya jarang. Anak kota kalau gue lihat sekarang sih di perkotaan juga banyak yang main layangan. Tapi memang tempatnya yang kurang strategis. Karena kalau di desa mungkin masih ada lapang. Ya, masih ada sawah kering misalnya gitu. Kalau di kota
miris, makanya terjadi beberapa kecelakaan kan. Oh iya, yang kenur itu ada di jalan. Ya, di jalan nyangkut ke orang yang pakai motor atau nyangkut ke kabel listrik. Ya, kenur tuh maksudnya benangnya. FYI ini nanti kita bahas juga ya. Ada kenur, ada gelasan. There's two kinds of rope gitu ya. Maaf Anda. Lanjutkan. Nah, tadi kita ngomongin tentang skill yang lagi tepat. Oh ya, jadi si yang promo itu udah bisa rangkai mau gimana nih settingan layangannya udah bisa. Sekarang yang middle nih. Yang middle dia cuman bisa main ngadu layangan aja. Oh. Dia berarti nyuruh orang buat. Ya, nyuruh orang atau langsung sama emang yang kita beli. Oh, bisa ya. Bisa, emang bikinin tali timba bisa. Langsung dedet kita tinggal sambungin sama benang kita. Langsung gitu. Sesuai levelnya ya, mau diapungin, mau sendiri tadi. Oke? Oke. Nah, yang terakhir yang noobs. Yang terakhir yang noobs tuh dia nggak punya layang. Noobs itu yang cuman bisa berburu layangan. Oh, si pemburu itu. Dia sendalnya lupa di mana. Ya. Mungkin kalau gue bayangin segini. Soalnya kalah tuh layangan. Mungkin dia pulang nggak tahu jalan. Karena saking fokusnya lihat layangan, pos terus. Gue pernah di kalau tumbuhan padi ketan. Padi ketan tuh tinggi banget, bisa setinggi tubuh manusia. Oh iya, itu FYI itu beda spesies dengan padi biasa ya. Jadi kalau kita berburu layangan tuh kan lihatnya ke atas terus. Tahu-tahu kita udah masuk padi. Terus apa kabar dengan itu yang punya padinya kan? Nah, kalau lagi laki nih. Kalau lagi laki banget itu nggak ada petani padi ketannya. Tapi ketannya hancur. Ya hancur lah. Ya kan dia ada buahnya kan, semakin tinggi semakin merunduk. Wow, my god, dia bener banget kan emang kayak gitu. Nah, ada si buah padinya tuh calon gabah. Iya. Itu kehajar lah sama kita ya, jatuh. Nah, kalau lagi laki tuh nggak ada petaninya ya aman, kita tinggal ambil layangan. Pernah satu saat temen aku sih masuk terus, ternyata di dalam tuh lagi ada petani yang lagi menyiangi si padinya. Oh iya bener. Terus apa yang terjadi kan? Ya itu seperti biasa, ini kita udah paham, kita udah sama-sama paham kalau udah ketemu petani ini pasti hancur. Oh iya, udah jatuh langsung gitu. Budak teh, cuekeun langsung gitu. Mau layangan gede kayak mau terutama kalau yang jatuhnya layangan ukuran lebih dari ini. Oh yang gede dari. Ada lebih dari yang gede dari ini tuh ada. Itu udah enak banget ya di sasaran petani. Hancur kan? Kita aja yang berburunya juga makin banyak. Oh. Jadi kalau lihat layangannya jelek, biarin. Kalau yang gede, Oke. Jadi antusiasme para Walking Dead itu dilihat dari size layangan atau panjang pendeknya si tali yang putus. Oh, jadi soalnya kita mungkin nggak harus beli lagi kan ya? Kalau misalkan ininya panjang. Iya, jadi kalau pas kelihatan tuh kan di langit tuh kelihatan. Panjang, woi. Tapi kalau saya berhubung rabun kan nggak pernah kelihatan itu kan. Ya baik, bersabarlah. Segera datang ke ahli mata ya. Klinik apa? Cicendo. Rumah sakit Cicendo, AdSense boleh. Kacamata kita udah habis. Expire. Ini pun kita lihat ini ngeblur sih sebenarnya. Nah, di bawah si tadi tuh gue bilang yang noob ya. Yang noobs tuh cuma bisa buru, tapi ada yang lebih parah di bawah yang noobs. Under noobs. Ini yang noobs aja kita udah prihatin gitu, ini ada under noobs. Nah, ini gue punya. Apa tuh? Yang noobs itu, ini tuh salah satu. Ini kenur ya? Bukan, ini gelasan. Apa sih bedanya gelasan sama kenur? Nah, gini guys. Kalau si kenur atau si benang yang biasa itu dia nggak tajam. Itu lebih mirip ke nilon gitulah. Ya kayak benang nilon gitu. Itu tuh buat pangkalnya. Jadi di awal tuh kenur dulu, pasti si kenur dulu atau si nilon itu dulu layangan. Lanjut kita tambahin pakai gelasan, kita sambung dengan gelasan. Jadi gelasan ini merupakan garda depan. Garda depan karena ini adalah benang yang tajam itu. Kenapa? Yang di jalanan suka berdarah. Nah ini.
Mungkin kenapa ada gelasan? Mungkin ada gelasnya Kak Sep. Ada. Bisa dicoba? Ada kaca. Bisa di demo. Di take down ini. Limbah dikali. Ini yang paling noobs under noobs itu gimana? Kayak gini gua contohin. Ini juga akan kita bahas sebenarnya nanti cara mutusin gelasan. Oh iya, bukan cara mutusin cinta. Kalau cara mutusin dia cukup tinggalkan aja. Wow, my god. Yang di rumah. Enggak lah, kalau istri gua enggak. Love you. Kok tegang kayak gitu ya? Kok kita jadi tegang ya? Nah, gua gini aja lah, kita Om kasih panjang. Nah, jadi yang noobs itu di bawah yang noobs yang tadi, dia main layangan kagak. Memburu layangan juga enggak. Dia cuma bisa main di pojokan gitu sambil mengutin gelasan yang jatuh yang masih bagus. Oh, ini gelasan gitu ya, yang udah orang lain buang, dan kita cuma bisa main gesek gini. Woi, kamu menang, ya kan? Kamu putus kan? Iya. Gitu aja. Itu yang paling kasar banget. Dia tuh gitu aja. Enggak ada modal, dia gelasannya mulung gitu istilahnya. Atau bahkan yang pro pun akan mengalami ini. Kenapa? Ketika orang tuanya sudah nggak ngasih uang buat beli layangan. Oh, jadi sumber mata pencaharian hilang. Ya udah tinggal ini aja. Nah, sekarang cara mutusin si apa? Nah, nanti gelasan ya, si benang gelasan ini. Gimana? Yang pertama ini yang middle lah. Ini middle. Kita cukup ditalikan dulu di kedua kepalan kita. Kita tarik. Putus. Itu yang putus. Yang middle. Sekarang yang sedikit agak naik yang pro. Yang pro tuh pakai gigi. Tapi karena gigi gua udah nggak ada. Gimana nih? Gigi geraham gua udah. Harus pakai gigi geraham, gigi taring atau gigi seri? Ada yang pakai taring, ada yang pakai geraham. Tapi ini berbahaya sih sebenarnya. Hanya dilakukan untuk pro. Ya, enggak, ini enggak pro justru. Justru berbahaya ini. Jadi buat yang pada nonton jangan pada nyobain ya. Biar ini aja. Ada yang Ini don't try this at home. Okay, but you have to try this at your fail. Ya. Gimana caranya? Ini cuma gini aja. Wah, gagal. Jadi memasukkan. Ya, digigit aja gini punya. Dan gigitnya nggak bisa sekali gigit putus. Jadi kita harus kayak gesek di gigi kita juga putus gitu. Ada juga temen gue yang bisa gitu. Tapi yang paling pro tuh gini, Om pegang Om. Pegang nih tangannya gini dulu. Set. Ini bentuknya kayak gini dulu ya. Nanti tinggal kita gesek. Ini yang pro. Horor. Gitu. Udah Semua. Ternyata macam-macam ya, ini main layangan seru banget ternyata kan. Nggak tahu juga nih anak zaman sekarang main layangannya gitu nggak? Atau cuma diterbangin sama mama papanya terus dia diem? Atau ada layangan online gitu? Ada, kemarin di Bali beberapa bulan lalu ada. Tapi festival layangan. Oh iya bener. Festival layangan di Bali itu ya? Ya. Itu FYI ini itu terkenal banget loh, sampai mancanegara, terus mancanegara itu sengaja ke Pantai Sanur Bali untuk melihat festival layangan ini. Karena bentuk-bentuknya yang kreatif banget. Unik banget kan, ada yang bentuknya hewan atau bunga. Iya bener, ada hantu-hantu juga di sana eksis. Bener banget. Ada naon gitunya. Ogo-ogo yang kayak gede gitu itu udah. Atau palak misalkan ya. Dinasnya. Palak dinas. Jadi bentuknya bervariatif dan ini jadi festival layangan. Ini berbeda dengan layangan yang tadi kita bahas. Ya, kalau itu ya buat dia ada penilaiannya. Keindahan layangannya, kestabilan terbangnya. Gitu ya, ada penilaian khusus dan kemarin dilaksanakan online di Bali. Jadi perlombaannya penilaiannya dibuat lewat video. Jadi misalkan kita mau jadi peserta itu, kita bikin layangan terus kita terbangin dan di video. Ya, udah itu videonya dikirim ke panitia. Ya, kita upload di YouTube. Kita upload di YouTube. Dan ya tidak mengurangi jumlah pesertanya ketika bahkan lebih banyak. Karena kita nggak harus kemana-mana kan. Tapi ngurangin ongkos ke Bali juga tuh lumayan dong. Cerdas juga. Nah gitu bedanya. Jadi si layangan tuh macam-macam juga variasinya gitu. Ada satu lagi. Apa nih? Levelnya.
Level apa nih, Kak? Karena saking banyaknya banget si layangan ini nih. Tahu nggak sih tempat golongannya? Gue nggak bawa. Oh, kelos. Kalau kita bilang di Ranca Ekek tuh kelos. Kelos kita bilangnya ya. Kalau Ranca Ekek. Kalau what is the Ranca Ekek exactly? Kelos. Dia nyaut tutup. Oh, itu. Oh iya, kelos. Bener kan? Gak salah. Editor kita gak salah. Ya Allah. Ya, kelas itu jadi semacam tempat untuk kita menempatkan nilon sama gelasan. Ya, nah kayak bentuknya kayak hampir kayak gini. Oh, cuman size-nya agak lebih. Cuma size-nya lebih besar. Ada buat tangan kita masuk. Jadi kalau layangan udah ke atas kita bisa ngegolong. Jadi ngegolongnya itu gimana? Gini, jadi close-nya kita diem, benangnya yang kita putar. Oh sih. Jangan dua-duanya, nanti nggak mau nggak. Bapak bolo-bolo. Atau ininya diem, kitanya yang. Horor. Next levelnya apa aja, Kak? Si close itu levelnya, ini ada berapa ya? 1, 2, 3, ada 4 level. 4 level. Oke, level paling hina dulu deh. Atau mau yang paling pro dulu? Paling pro dulu deh. Oke, paling pro. Level paling pro itu si close-nya atau si gulungannya ini itu udah terbuat dari apa kayak handmade gitu, custom gitulah, terbuat dari kayu. Oh, ada yang custom? Ada customnya. Saking kreatifnya anak Indonesia. Sampai udah mah custom kayu, ada ukirannya di kayunya. Itu mahal pokoknya kalau kita beli. Tapi temen gua ada yang suka buat, dia buat sendiri, ngukir sendiri gitu. Aku cinta siapa? Aku love. Ya, tanda panah. Asik. Nostalgia nih. Jadi dia ukiran dari kayu. Itu level pro banget sih golongan ini. Oke. Ada yang level standar. Yes. Level standar tuh ya bawaan pabrik lah, sama kayak dari plastik ini. Oh, yang biasa dijual. Ya, biasa dijual kalau kalian beli kelos di tempat mamang-mamang layangan, itu yang standar. Oke. Atau kita bisa custom juga dari paralon. Paralon. Pipa air gitu ya? Ya, pipa air itu. Mereknya paralon. Ya. Rucika Wafin. Air mengalir hingga tebing. Nah, itu standar. Yang noobs. Ini noobs. Jadi ada tadi pro, standar, noobs, ada di bawah noobs lagi ada. Iya. Kalau yang noobs itu kita nggak beli, nggak mampu. Jadi cuman ya alat seadanya. Iya, donasinya udah dikirimkan ke kita. Itu pakai Apa? kaleng susu kental manis. Kaleng susu kental manis, men. Siap. Pernah lihat nggak? Pernah Lihat kan? Jadi golongan ininya dia cuma ngandelin kaleng susu kental manis yang udah dibuang labelnya. Oh, biar mereknya kelihatan. Itu udah setertib itu loh zaman dulu sebelum ada media. Jadi itu level yang noobs. Sekarang yang under noobs. Dia kaleng susu kental manis pun tidak punya. Dia apa dong? Dia cuma bermodalkan 1 bilah bambu. Bambu dia cukup golongin si senarnya ke bambu dan bisa disakuin. Ini yang praktis tapi under noobs berarti dia sebenarnya ya. Oh, sedih banget. Gitu, Kak. Keren. Ngomongin tentang itu nih, dari semua holding informasi yang kita berikan tadi, ngomongin tentang pengalaman layangan masing-masing. Oh, Kak, pengalaman paling horor main layangan. Pengalaman paling horor main layangan, oke. Nggak main sih sebenarnya karena gua. By the way, level mana nih, Kak? Noobs. Dari tadi sok-sokan ngasih informasi. Ternyata level noobs ya. Itulah saya. Oke. Asli. Karena nggak pernah punya layang, bukan nggak pernah punya layangan tapi naon sih? Naon sih itu bisa gitu. Jadi gue tuh hobinya ya berburu layangan. Nah ini pernah satu saat kejadian ini terjadi. Jangan sampai kalian mengalaminya. Mungkin kalau orang sekarang karena lahan main layangannya sih kebanyakan di rooftop. Oh iya, ya. Di atas ya. Kebanyakan di rooftop atau kebanyakan di depan rumah komplek mah kan ya aspal lah. Iya benar ya. Kalau gua dulu sawah, men. Literally sawah banget. Oh, no. Itu. Jadi galengan sawah. Dan kalau di musim-musim main layangan itu kan pasti kemarau kan? Nggak kayak sekarang musim tuh nggak terprediksi. Kalau dulu tuh udah pasti bulan Maret ke sana ya kemarau. Iya begitu. Begitu masuk September ya hujan. Iya benar. Kata orang Sunda mah hujan. Ret. Maret eren. Asik. Itu kata orang tua kita zaman dulu.
Kalau geografi kan itu angin muson barat, angin muson timur. Wow. Ternyata interpretasi dari Oke, kolesterol saya naik. Daging kambing atau apa nih? Lanjut. Ya. Jadi di sawah kan, berburu layangan kan dari tadi gue mention tuh nggak pernah lihat ke jalan kan. Yes. Sedangkan kalau di kondisi kemarau itu sawah itu udah kering banget. Yang ada semua retak-retak. Ya, ada retak-retak itu disebutnya telak, kalau bahasa Sundanya ada telak. Oke. Jadi si tanahnya berrongga gitu kan. Perpecahan antar suku kayak. Oh, rongga sih perpecahan antar suku. Ini kan pecah-pecah gitu Iya, kan. betul. Kayak kaki kita kalau lagi pecah-pecah tuh gitu banget si sawah tuh. Iya. Itu gede banget, ada lubang yang gede si belahan tanahnya tuh. Wah, masuk si layangannya menuju sawah itu. Gua kan gak lihat jalan kan. Jadi wow, Tiba-tiba brus. Kalau si tanahnya basah, iya, itu nggak apa-apa sebenarnya itu. Enak aja blok gitu. Kalau ini kan kering. Bruk. Itu pas kita angkat juga ngegesek lagi. Luka. Combo double kill. Double kill kita dapat. Luka banget Ras, berarti darah. Dapat darah. Jadi kulit kita boleksek gitu. Kapur, Bukan barak-bak. Lecet. Lecet. Oke. Thank you. Kita udah nggak tahu namanya barak-bak atau apa. Tapi karena di zaman dulu tuh obat tuh di mana-mana ada. Jadi kita tinggal putusin batangnya talas yang berwarna hitam. Kalau zaman gue tuh ada batang talas warna hitam, tinggal putus, getahnya olesin ke sana. FYI nih, ngomongin tentang batang talas dan teman-teman yang bisa digunakan untuk mengobati luka. Yap. Pada dasarnya itu adalah untuk menyembuhkan bakteri. Semakin rendah derajat gue. Atau membunuh bakteri yang ada di sini. Tapi ini buat teman-teman yang tidak ada sekali dan nggak punya modal, kalian bisa menggunakan satu modal yang paling berharga yang ada di tubuh kalian. Ludah. Air liur. Ya makanya orang tua zaman dulu ketika anaknya itu gitu ya. Jadi kalau ada teman yang di sininya luka tuh cubit. Gue pernah sama ibu sendiri. Oh, serius? Gimana? Gue nggak diludahin. Kalau ibu tuh kalau kita kejedot, dia langsung mana. Dijilat kan? Dijilat dan sembuh banget. Kali itu bener. Jadi ludah kita itu di sini itu untuk khusus untuk membunuh bakteri. Setiap makanan yang masuk itu mengandung enzim. Iya benar. Di sini emang ada enzim amilase, tapi memang di sini ada semacam zat yang bisa membunuh bakteri. Jadi kalau luka nggak punya apapun tinggal itu benar banget. Kalau sekali lapar boleh pakai saus. Gigit aja langsung, Kak. Oke, itu pengalamannya, Kak. Ya, coba. Pengalaman gue lebih sedih, Kak. Gimana, Om? Aduh, saya itu zaman dulu itu ceritanya pengen soal main layangan. Tapi berhubung saya itu nggak boleh selalu dimarahin sama orang tua. Nggak boleh ke sawah, nggak boleh kemanapun. Jadi wow, lembut kali kulit kamu. Ini spesial ya. Tapi pada akhirnya saya memberanikan diri pada hari Minggu. Spesial. Oh iya. Saya memberanikan diri pada hari Minggu itu beli layangan. Saya datang beli layangan. memang Ilegal dong. Ilegal kan? Oh, backstreet. Oke, backstreet benar backstreet. Ya, oke. Buat akhirnya saya beli kelas kan, saya simpen di para. Oh ya, para tuh kayak apa? Loteng gitu ya? Iya, lantai 2, tapi di sananya nggak ada apa. Gudang. Oke. Disimpan di sana karena saya tidak mau ketahuan. Saya beli layangan pertama kali, kata mang layangannya, "Jang," katanya, "kalau pengen ngapung harus di mandian." Oke. Kids. Kalau layangan ini mau terbang kamu mandiin. Oke. Padahal dia bercanda kali ya. Iya, padahal kan pertama polos banget ya. And finally pada akhirnya saya datang ke rumah taksi. Itu ada jolak. Iya, ada ember gitu ya. Saya isi air, saya masukkan itu layangan. Sempurna kamu. Kamu nggak sepintar tadi. Bolong pada akhirnya dia sabralami, saya bilang ke anaknya berapa lama? Tunggu semalam katanya, isuk bisa diapungkan katanya. Tunggu semalam, besok bisa diterbangin katanya. Pada akhirnya saya simpan semalam. Besoknya dengan rasa bahagia nenek saya pergi. Pada akhirnya saya ambil kelos, saya bilang jangan. Anjay, rangsak ternyata. Ya, orang dari kertas kamu mandiin. Ya itulah kan saya belenggu ternyata sebenarnya. Jauh lebih menyedihkan dari saya.
Menghina sekali. Mending posisi noobs daripada Masih si sempet main. masih sempat main loh kalau noobs ini. Saya hina kan, saya hina. Nih langsung muncul ku menangis. Oke, wah. Ini seru banget kita bahas layangan dari mulai keilmuan sampai Seru banget, ke ya. kearifan lokal. Kearifan lokalnya. Sekarang kita langsung buat aja Tips tips bermain layangan yang baik dan benar. Oke. Tapi kan sebelum tips kayaknya kan kalau tips kayaknya itu kayak closing gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari layangan sendiri, keahlian apa sih Kak yang bisa di-enhance atau bisa ditingkatkan, yang bisa dimiliki oleh anak-anak yang bermain without gadget gitu. Ya. Padahal dia langsung terjun ke lapangan dengan layang dengan semua skillnya apa aja sih Kak? Iya, yang pertama pasti motorik kita terlatih. Oh, Motorik halus, motorik apa sih? kasar juga. Iya, motorik kasar, motorik halus kita terlatih semua. Kan kita bergerak terus tuh. Iya benar-benar. Kita menarik layangan, kita mengulur layangan, terus kita punya kepekaan terhadap peluang Peluang untuk mendapatkan, peluang untuk ya. ngadu ya. Betul, ketika mau beradu layangan nih, di sana kita punya pasti dua orang yang akan mengadu ini punya prediksi masing-masing dong. Kalau gua tarik sekarang nih kayaknya gua menang. Oh, jadi tunggu dulu ya Kak, saya Betul. waktu timingnya harus tepat ya. Ya, dan terkadang kan nggak saling lihat. Oh iya, kita nggak tahu yang Tahu satu di lawan mana, kita yang satu di mana ya. Yang penting ada layangan kita berdekatan. Gua tarik sekarang nih. Kan dia nggak tahu. Oh, dia narik kayaknya. Gua ulur. Gitu. Jadi udah kayak prediksi ya. Betul. Kalau di sains itu udah tingkatan paling tinggi loh, bisa memprediksi sesuatu. Itu horor banget. Oke, kamu menambah ilmu saya. Apalagi guys, apalagi guys. Kemudian kerjasama juga bisa. Oh iya. Karena nggak sedikit main layangan nggak cuma sendiri. Oh, bareng-bareng. Contoh gini. Biasanya adik kakak sih yang gitu ya, atau teman karib gitu. Iya, sorry banget Sorry pokoknya. banget pokoknya. Jadi kita yang narik nih. Pasti kan si benang tuh Berantakan. ya, oke makasih. Berantakan di bawah tuh. Oh, bisa ada satu istilah Pak Kusut. Nah, bisi Pak Kojot. Nih, FYI, Pak Kusut itu adalah keadaan di mana benang-benang tersebut jadi kusut. Ya, itu seperti misteri headset kalau disakuin. Selalu kita udah rapi pasti buka. Oh, ayo coba. Entah siapa yang menalikan itu Nggak headset. tahu. Jangan-jangan headset adalah ibu Cina. Lanjutkan. Jadi kalau ada yang ngulur, biasanya ada teman kita yang bantu buat ngegulung si benangnya biar nggak kusut. Jadi terjadi apa ya? Sense of social mungkin ya. Ya, sosial juga akan. Terus kan atau kalau berhadapan kita sama yang teman kita yang main layangan juga itu bisa jadi belajar komunikasi dua arah. Oh, jadi emang suka ngobrol apa, Kak? Iya, misalkan ngapungkan enak ngadunya. Ya deal, oke, kita adu sekarang ya. Itu komunikasi dua arah kita ya, terbangun sendiri, nggak dipaksa-paksa. Sekarang buktinya banyak anak-anak zaman sekarang, balita yang komunikasi dua arahnya kurang baik. Malu-malu ya. Iya, introvert gitu. Atau dia ya gadget addict gitu. Begini terus ya. Begitu ditanya sama orang tua nggak jawab, itu kan komunikasi dua arahnya dia kurang. Jadi beruntunglah bagi kalian yang dulu sempat merasakannya dan mungkin hidup without gadget, tapi ya itulah masalah kita sekarang, gadget di mana-mana, tapi apa yang harus kita lakukan, Kak? Iya, tapi kemunduran karakter terjadi. Mudah-mudahan degradasi ini tidak terus berlanjut. Oke? Oke, dan di sana juga tanpa harus diajarkan ketika kita bermain, bukan hanya main layangan ya, main apapun. Pasti kalau kita minta ke orang lain pasti tolong dong. Oh, sudah ada rasa minta tolong, terima kasih ya di sana ya, udah diajar. Iya, dan itu penting banget, basic banget buat anak bangsa adalah maaf, tolong, dan terima kasih dan permisi. Ya kan? Hormat murid. Pernah nggak ngalamin nggak sih kalau zaman kita sekolah kalau lihat guru? Kalau Assalamualaikum gitu ya. Iya, langsung. Kita langsung salam. Assalamualaikum. Anak sekarang kalau lihat guru. Yo, coy. Enggak gini. Enggak, itu masih mending. Ada beberapa level juga. Gimana? Ada yang cuman Bapak. Nah, itu lumayan lah ya. Lumayan. Oke, hai. Terus kan kita juga Hai. Iya, benar. Mungkin Pak gurunya juga gitu. Hai. Iya, benar. Ada yang manggut doang. Jadi gimana? Asik. Jadi Ya, Asik. mungkin sering nonton drama Korea. oh, iya. Terus si bapaknya By the way, senyumnya harus kayak gitu ya. Senyumnya harus kayak gitu kan. ya, yang terakhir Yang yang paling horor. Ini yang paling ngeselin. Ngeselin banget. Jadi gimana? Kalau dia lagi jalan, Hah? terus kita juga si gurunya jalan, terus dia cuma pakai alis doang.
Oh, apa maksudnya jadi? Gitu. Terus gurunya juga. Udah gitu adu ilmu. Oh, udah langsung keluar jurus. Ya, jadi artinya kita bisa membangun itu. Keren banget. Ternyata it's not just like a muse ya. Ternyata a lot of things we can change. Ya, banyak sekali yang bisa kita rubah di diri kita dengan permainan yang tradisional ini. Tradisional. Tapi sekarang mudah-mudahan ini tetap lestari. Yap. Dan bagaimana cara melestarikannya? Oke, apa kasnya? Nah, ini sebaiknya kalau zaman sekarang tuh kan sudah ruang bermain sudah sedikit berkurang. Yap. Gunung sekalipun sudah penuh dengan rumah-rumah, komplek-komplek gitu kan. Nah, ya nggak aneh kalau kita sekarang sering banjir. Iya benar. Kalau diibaratkan air itu bisa bicara, Om. Asik. Gini, kalau air bisa bicara, dia gini, rumah gue lu tebangin. Makanya jangan aneh kalau gua kapan-kapan nginep di rumah lo. Asik. Dan air pernah nginep di rumah saya welcome sekali. Silakan datang, welcome. Dia pernah nginep di rumah saya sekitar seminggu pasti. Ya, kalau air bisa bicara kurang lebih gitulah. Jadi ya air sekarang nggak akan nginep di rumah manusia karena rumah airnya di gunung ya habis ditebang semua. Nah, artinya juga untuk khusus tentang layangan ini atau permainan yang lain pun sekarang ruang bermain kan sudah berkurang. Nah, mungkin buat abang-abang, om-om, bapak-bapak atau akang-akang juga yang akan membuat sebuah komplek perumahan, para developer nih. Ya, mungkin diutamakan dulu ruang bermain, lapangan bermain biar ya teraktualisasikan. Iya benar-benar. Begitu kita punya solusi no gadget juga ada lahannya. Ini percuma no gadget tapi nggak ada lahan, kita ngapain gitu. Betul. Betul banget. Jadi sekarang kita langsung ke segmen terakhir, tips bermain. Tips and trik bermain layangan ala Gempar. Oke, pertama belilah layangannya. Maksudnya jangan ngeborong gitu ya? Iya. Karena akan berpotensi merusak keharmonisan antara pak petani dengan istrinya. Kenapa? Sekarang kebayang nggak kalau misalkan? Nggak, tadi itu sengaja konsep. Konsep. Lanjut. Nomor 2. Carilah tempat yang aman untuk main layangan. Jadi jangan sampai kalau mau di rooftop juga jangan sampai di bawahnya ada kabel. Ntar kalau kabelnya. Iya. Terus jangan juga sampai layangan kita menyeberang jalan raya. Diseberangin? Enggak, maksudnya misalnya kita kan rumah kita nih, ini rumah kita, ini jalan raya. Kita arah layangannya nyebrang ke jalan raya walaupun di atas. Begitu putus, ini kenapa sering kejadian yang kesangkut lehernya? Gelasannya? Iya, gelasannya yang dia ngarumbai gitu ya. Ngarumbai? Iya, yang jatuh ke jalan, terus ya terbentang dengan sendirinya karena mungkin oleh angin dan lain-lain, sehingga nyangkut di apa gitu. Ketika ada orang lewat ya terluka. Terus yang terakhir adalah rapihkan kembali setelah bermain layangan. Apapun yang kalian tinggalkan di sana, karena jadi sampah kan? Oh iya benar terus ya. Selain jadi sampah juga, kalau misalnya kalah nih atau putus nih layangan kita, kalau masih kita bisa lihat dan ini kayaknya berpotensi ngalangin orang, kita harus cabut men. Biar si orang-orang yang kebeset leher itu nggak terjadi. Jadi kita tanggung jawab juga ya? Ya, responsibility. Keren. Jadi pada akhirnya kalau itu semua dilakukan silakan bermain layangan dengan setumaninah mungkin kalau bahasa Sundanya ya. Kalau kebetulan kita ternyata udah rapi banget tapi kita nggak tahu ternyata bekas layangan kita nyangkut di yang membahayakan orang. Yes. Tolonglah kalian semua yang nggak main layangan kalau lihat itu sebelum kecelakaan terjadi rapihkan sendiri. Rapihkan lah ya. Soalnya ini bahaya sekali kan ya. Bener banget. Saya mau bilang apa coba? Betul. Nah, artinya walaupun kita nggak main layangan, semuanya harus aware dengan keadaan di jalan. Sebenarnya nggak cuma si benang layangan, kalau ada duri, ada kaca atau apa kita singkirkan. Kita berbuat baik lah Kak. Betul. Itu pahalanya juga besar. Ini lulusan pesantren memang nih orang. Hormat murid pula. Gitu bro. Oke. Seru banget nih kita ngomongin layangan, udah hampir sejam lebih ternyata kita ngomongin layangan. That's right. Tapi ilmunya banyak sekali, thank you banget ini buat teman-teman yang suka nongkrongin kita juga di YouTube lah. Jangan lupa dong
subscribe dan like. Okay. Nah, atau kalian mungkin pernah punya pengalaman tentang layangan, boleh di komen nih di bawah ya. Atau kalian pingin request hal apa yang akan kita bahas, boleh banget. Iya, next week Kak bahas ini dong, Kak bahas itu dong. Boleh komen aja di bawah ya, nanti kita akan sortir dan mana yang ini kece banget nih. Boleh komen, boleh juga DM ke Instagram kita di. Oke, pertama boleh di Rumah Sinergi Bandung, bisa juga di @Rumah Sinergi Production, atau bisa DM juga ke IG kita. @Alfiansyahfarhan, @guguwenk, gugeng. Asik. Wah, Kak, ini kita ada di penghujung video nih. Video lagi. Acara ya. Penghujung obrolan. Penghujung jalan. Penghujung cerita. Itu ada akhlaknya nggak? Ya, kita ada di akhir video, akhir acara. Terasa banyak sekali yang kita berikan, banyak sekali yang kita omongin, tapi mudah-mudahan obrolan tadi bisa diambil manfaatnya. Iya, bisa bermanfaat, dan juga sorry banget kalau ternyata informasi dari kita ada beberapa yang salah. Kalian boleh koreksi di komen. Boleh langsung komen aja. Kalau ini salah nih, bukan di abad ke-5 nih atau apa nih, boleh. Ya, boleh koreksi di komen. Thank you untuk udah nonton hari ini, mantengin live kita. Yes. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan, dan kita juga nanti bisa dengerin acara kita hari ini, Gempar ini di Spotify. Boleh langsung aja ke Spotify, tapi kayaknya bakal banyak sekali yang nonton, yang dengerin di sana. Jadi langsung aja Spotify-nya di-download dulu nih bagi yang belum ada. Lalu cari apa ya, Gempar. Cari Gempar di sana. Kalau materi kita yang pertama udah rilis tuh di Spotify. Ya? Boleh dengerin di sana. Ya. Kita ketemu di Spotify. Oke, kita ngilang. That's all today. That's all for today. Thanks for your all attention. Kita undur diri. Saya Gugeng pamit. Saya Farhan Alfiansyah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.